Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 12 Juni 2026. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat tajam setelah serangkaian serangan udara besar-besaran dilaporkan menghantam sejumlah wilayah strategis Iran. Situasi yang selama 2 bulan terakhir diwarnai negosiasi yang berjalan lambat, kini tampaknya memasuki fase yang jauh lebih berbahaya, ditandai dengan pernyataan keras dari para pejabat tinggi Amerika Serikat dan meningkatnya intensitas operasi militer di kawasan. Perkembangan terbaru ini muncul setelah berbagai upaya diplomatik antara Washington dan Teheran dinilai tidak menghasilkan kemajuan berarti. Pemerintahan Presiden Donald Trump menuduh Iran sengaja mengulur waktu melalui berbagai manuver politik dan militer. Sementara Iran tetap bersikeras mempertahankan posisi mereka dalam sejumlah isu strategis yang menjadi pokok perundingan. Trump tunjukkan kemarahan terbuka kepada Iran. Pada 10 Juni 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan menunjukkan kemarahan yang tidak biasa saat berbicara kepada wartawan di ruang oval Gedung Putih. Dalam pernyataannya, Trump menuding Iran terus menjalankan taktik yang dianggapnya sebagai permainan politik untuk memperlambat proses negosiasi. Menurut Trump, selama berbulan-bulan Iran berupaya mempertahankan tekanan terhadap Amerika Serikat sambil tetap menghindari konfrontasi terbuka. Mereka terus melakukan serangan diam-diam dan mempermainkan kami, seolah-olah kami orang bodoh, kata Trump di hadapan para wartawan. Pernyataan tersebut segera menjadi perhatian besar di Washington karena dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintahan Trump mulai kehilangan kesabaran terhadap jalur diplomasi yang selama ini masih dibuka. Banyak pengamat politik menilai pidato tersebut sekaligus mempersempit peluang tercapainya penyelesaian damai dalam waktu dekat. Menteri Pertahanan AS keluarkan ancaman langsung. Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyampaikan pidato di Pangkalan Angkatan Udara MacDill, Florida. Dalam pidatonya, Hegseth mengeluarkan peringatan keras kepada Teheran. Ia menyatakan bahwa apabila Iran terus menggunakan metode serangan tidak langsung atau operasi tersembunyi, maka Amerika Serikat juga memiliki kemampuan untuk melakukan operasi serupa terhadap berbagai fasilitas penting Iran. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. Jika kalian senang bermain diam-diam, maka Amerika juga bisa diam-diam menjatuhkan bom ke fasilitas-fasilitas vital kalian, tegas Hegseth. Pernyataan tersebut dipandang sebagai salah satu ancaman paling eksplisit yang pernah dikeluarkan pejabat tinggi Pentagon sejak meningkatnya kembali ketegangan antara kedua negara. Muncul spekulasi mengenai kemungkinan perubahan rezim di Iran. Perhatian publik internasional tidak hanya tertuju pada operasi militer yang sedang berlangsung, tetapi juga pada kemungkinan tujuan strategis yang lebih besar. Dalam sesi tanya jawab, jurnalis konservatif Laura Loomer secara langsung menanyakan kepada Hegseth mengenai peluang Amerika Serikat untuk menemukan dan menyingkirkan sisa-sisa petinggi pemerintahan Iran apabila konflik kembali meledak dalam skala penuh. Menanggapi pertanyaan tersebut, Hegseth mengungkapkan bahwa selama masa gencatan senjata, militer AS telah memanfaatkan waktu untuk memperkuat kemampuan intelijen, pengintaian, dan penentuan target. Menurutnya, berbagai data strategis mengenai infrastruktur militer Iran telah dikumpulkan secara intensif. Jika konflik kembali dimulai, apapun yang mereka miliki akan menjadi target kami, ujarnya. Pernyataan ini memicu spekulasi baru bahwa operasi militer Amerika mungkin tidak hanya berfokus pada fasilitas militer, tetapi juga berpotensi menyasar struktur komando dan kepemimpinan Iran. Gelombang kedua serangan udara hantam Iran. Setelah insiden penembakan helikopter tempur Apache milik Amerika Serikat yang terjadi beberapa hari sebelumnya di kawasan Selat Hormuz, militer AS dilaporkan meluncurkan gelombang serangan udara kedua pada 10 Juni 2026. Menurut berbagai laporan yang beredar, cakupan target kali ini jauh lebih luas dibanding operasi-operasi sebelumnya. Sasaran yang disebut menjadi target antara lain gudang amunisi militer Iran, pusat komando dan kendali pasukan, gudang logistik militer, infrastruktur strategis yang mendukung operasi pertahanan Iran, fasilitas komunikasi militer. Yang menarik perhatian adalah munculnya laporan bahwa sejumlah pos pemeriksaan milik milisi Basyij yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di pusat kota Teheran turut menjadi sasaran serangan drone.
Jika laporan tersebut benar, maka serangan ini menunjukkan perluasan target dari sekadar fasilitas militer menjadi jaringan keamanan internal Iran. Dugaan keterlibatan Israel kembali menguat. Serangan terhadap pos-pos Basij memunculkan berbagai spekulasi di kalangan analis keamanan. Dalam operasi RAF yang berlangsung pada Maret 2026, sasaran serupa sebelumnya banyak dikaitkan dengan operasi Israel. Karena itu, sejumlah pengamat mulai menduga bahwa Israel mungkin kembali memberikan dukungan intelijen atau bahkan terlibat secara tidak langsung dalam operasi terbaru yang menghantam wilayah Iran. Namun hingga saat ini, pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut. 4 provinsi Iran diguncang serangan dalam waktu singkat. Menurut laporan intelijen sumber terbuka yang dikutip analis militer kawasan, Takfayi pada dini hari 11 Juni 2026, Iran mengalami salah satu rangkaian serangan paling luas dalam beberapa bulan terakhir. Dalam rentang waktu sekitar 1 jam, sedikitnya 3 gelombang serangan udara dilaporkan menghantam lebih dari 10 kota di 4 provinsi berbeda. Wilayah yang dilaporkan terdampak meliputi Provinsi Alborz, Provinsi Teheran, Provinsi Hormozgan, Provinsi Bushehr. Video yang beredar di media sosial menunjukkan kepulan asap besar membumbung tinggi dari beberapa lokasi. Warga setempat melaporkan mendengar antara 5 hingga 14 ledakan keras yang disertai gelombang kejut cukup kuat hingga mengguncang bangunan dan memecahkan kaca di sejumlah kawasan. Beberapa laporan menyebut kemungkinan adanya koordinasi operasi antara Amerika Serikat dan Israel, meskipun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari kedua negara. Ladang gas terbesar dunia kembali jadi sasaran. Salah satu insiden yang paling menyita perhatian terjadi di kompleks gas alam South Pars, Provinsi Bushehr. Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan bahwa kompleks energi raksasa tersebut mengalami ledakan besar pada 11 Juni 2026. South Pars merupakan salah satu aset energi paling penting bagi Iran dan dikenal sebagai ladang gas alam terbesar di dunia. Fasilitas ini memiliki peran vital karena menopang sekitar 55 hingga 70% produksi gas alam Iran, pasokan listrik nasional, sistem pemanas rumah tangga, industri petrokimia, ekspor energi ke berbagai negara. Yang menarik, kompleks tersebut bukan pertama kali menjadi sasaran dalam tahun ini. Sebelumnya, insiden serupa juga dilaporkan terjadi pada 18 Maret 2026, 6 April 2026. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan terbaru tersebut. Namun banyak analis menilai bahwa berulangnya gangguan di South Pars menunjukkan meningkatnya kerentanan infrastruktur energi strategis Iran di tengah memanasnya konflik kawasan. CENTCOM merilis rekaman peluncuran rudal Tomahawk. Pada 11 Juni 2026, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang memperlihatkan peluncuran rudal jelajah Tomahawk menuju sasaran di wilayah Iran. Dalam keterangan resminya, CENTCOM menyatakan bahwa target operasi mencakup sistem pengawasan militer, jaringan komunikasi strategis, fasilitas pertahanan udara Iran. Meski demikian, sejumlah analis pertahanan meyakini bahwa ruang lingkup operasi kemungkinan jauh lebih luas daripada yang diumumkan secara resmi. Menurut mereka, pola serangan yang terjadi menunjukkan upaya sistematis untuk melemahkan kemampuan militer Iran di berbagai wilayah secara bersamaan. Bila penilaian tersebut benar, maka operasi terbaru ini dapat dianggap sebagai kelanjutan tidak resmi dari operasi RAF yang sebelumnya sempat dihentikan selama periode gencatan senjata. Misi rahasia Amerika di Selat Hormuz mulai terungkap. Di tengah meningkatnya konflik, muncul pula laporan yang menjelaskan alasan mengapa Presiden Trump selama beberapa waktu terakhir masih berupaya mempertahankan jalur negosiasi. Menurut laporan yang dikutip dari Wall Street Journal, helikopter Apache AS yang ditembak jatuh di kawasan Selat Hormuz ternyata sedang menjalankan operasi rahasia yang telah berlangsung sejak bulan sebelumnya. Misi tersebut disebut berfokus pada pengamanan jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz, salah satu rute energi terpenting dunia. Dalam operasi itu, militer AS mengerahkan kombinasi pesawat tempur dan helikopter untuk mengawal kapal-kapal dagang dari ancaman serangan drone maupun rudal. Laporan tersebut menyebutkan bahwa selama operasi berlangsung, lebih dari 100 juta barel minyak berhasil melewati Selat Hormuz dengan aman. Sekitar 200 kapal dagang internasional berhasil melintasi jalur tersebut tanpa gangguan besar. Beberapa pengamat menilai bahwa setelah keberadaan operasi rahasia ini diketahui oleh Iran dan terjadi insiden penembakan helikopter Apache, Washington memutuskan untuk mengubah pendekatan dan mengambil langkah militer yang jauh lebih agresif. Situasi masih sangat dinamis. Hingga 11 Juni 2026, situasi di Timur Tengah masih berkembang dengan cepat.
belum ada indikasi bahwa kedua pihak akan segera kembali ke meja perundingan. Sebaliknya, meningkatnya intensitas serangan, meluasnya sasaran militer, serta ancaman terbuka dari pejabat tinggi Amerika Serikat menunjukkan bahwa kawasan tersebut sedang menghadapi salah satu periode paling tegang sejak konflik terbaru antara Washington dan Tehran kembali memanas. Para pengamat internasional kini memperingatkan bahwa setiap kesalahan perhitungan dari salah satu pihak berpotensi memicu eskalasi yang jauh lebih besar, dengan dampak yang tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, tetapi juga terhadap pasar energi dan stabilitas ekonomi global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.